Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan tekanan darah rendah dan kurang darah. Apa sih perbedaannya? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi kenapa sih kita membahas tentang perbedaan tekanan darah tinggi? Kenapa kita membahas tentang perbedaan tekanan darah rendah dengan kurang darah? Karena ternyata masih banyak, ada beberapa ibu hamil yang ternyata salah memahami makna dari dua kata tersebut. Nah, jadi misalnya seperti kemarin, ternyata saya baru tahu bahwa ibu hamil yang kemarin yang datang periksa, kemudian diberikan tablet tambah darah, itu tablet tambah darahnya tidak pernah diminum. Bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang seperti itu. Ternyata ada beberapa ibu hamil yang menganggap bahwa tablet tambah darah yang diberikan itu akan menyebabkan ibu hamil itu akan mengalami peningkatan tekanan darah. Padahal itu sama sekali salah. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara rinci. Semoga setelah video ini dibuat, setelah moms menonton video ini, tidak ada lagi yang salah paham mengenai tekanan darah rendah dan kurang darah. Oke, kita akan mulai membahasnya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang tekanan darah. Tekanan darah rendah. Nah, tekanan darah itu bisa diketahui dengan cara ibu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya itu yaitu memasang tensi di lengan. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu ditensi, itu berarti untuk mengetahui tekanan darahnya. Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, itu bisa sampai 140 ke atas. Kemudian kalau tekanan darahnya normal itu 110, 120. Kalau misalnya tekanan darah ibu itu rendah, maka itu disebut juga dengan hipotensi. Jadi, tekanan darah rendah itu dinamakan, istilah medisnya itu hipotensi. Nah, kalau tekanan darah rendah, maka aliran darah ke seluruh tubuh itu tidak lancar. Jadi, bisa saja orang itu mengalami pusing. Nah, seperti itu ada beberapa gejala yang bisa dirasakan oleh ibu yang mengalami tekanan darah rendah. Bukan hanya ibu ya, manusia yang mengalami tekanan darah rendah itu ada beberapa gejalanya. Jadi gejalanya itu seperti lemas, seperti merasa oleng karena kurangnya itu tadi, tidak lancarnya aliran darah ke otak dan ke seluruh tubuh. Jadi orang bisa oleng, lemas, pucat. Nah, seperti itu. Kemudian penanganan untuk orang yang mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah itu tergantung dari penyebabnya apa. Nah, biasanya pasien itu akan diberikan atau diminta untuk minum air yang banyak. Kemudian juga konsumsi makanan yang mengandung garam yang beriodium. Selanjutnya juga biasa diberikan obat untuk meningkatkan tekanan darahnya. Juga harus rajin olahraga. Selanjutnya kita bahas tentang kurang darah. Nah, kalau kurang darah itu adalah suatu kondisi di mana tubuh manusia itu mengalami yang namanya kekurangan sel darah merah. Jadi, orang yang mengalami kurang darah itu disebut dengan istilah anemia. Jadi, dari istilah medisnya saja berbeda. Ada yang tadi namanya hipotensi, itu tekanan darah rendah, sementara kurang darah itu disebut dengan anemia. Anemia atau kurang darah itu bisa terjadi pada orang yang mengalami kekurangan asam folat, yang kekurangan zat besi, kekurangan protein, kekurangan vitamin B12. Nah, kalau untuk mengetahui kadar hemoglobin atau sel darah merah dalam tubuh kita, itu pemeriksaannya bukan pada lengan, tapi biasanya ada yang melalui mengambil darah dari ujung jari. Itu seperti tes pemeriksaan gula atau tes pemeriksaan kolesterol, seperti itu. Ada juga yang kita bisa ketahui dari pemeriksaan di laboratorium.
jadi pengambilan darah. Nah, jadi itu bedanya, dari pemeriksaannya saja berbeda. Kalau kurang darah itu bisa diketahui dengan pengambilan darah, sementara tekanan darah bisa diketahui hanya dengan melakukan tensi pada lengan seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau untuk gejalanya, gejala anemia itu ibu atau seseorang itu akan mengalami yang namanya 5L. 5L, kemudian juga merasakan sesak nafas, detak jantungnya itu cepat, kemudian telinga seperti berdenging, seperti itu. Itu gejala-gejala dari anemia. Kemudian untuk cara penanganannya itu juga berbeda. Jadi anemia itu ada banyak jenisnya. Ada anemia defisiensi zat besi, tergantung dari penyebabnya apa. Kalau misalnya anemianya terjadi karena kekurangan zat besi, maka orang tersebut akan dianjurkan untuk mengkonsumsi zat besi, atau bisa juga didapatkan dari sayur-sayuran seperti daun kelor yang tinggi zat besi. Nah, seperti itu untuk pengobatan dari anemia. Dan salah satunya juga adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi untuk tablet tambah darah itu tidak mempengaruhi tekanan darah, karena itu untuk meningkatkan kadar sel darah merah dalam tubuh, bukan meningkatkan tekanan darah. Itu perbedaannya. Jadi ini saya sampaikan untuk ibu-ibu yang misalnya memeriksakan diri ke bidan, kemudian hasil dari tekanan darahnya itu misalnya 130, 140. Nah, kemudian diberikan juga tablet tambah darah. Sebaiknya tablet tambah darahnya diminum. Jangan takut, karena tablet tambah darah itu tidak meningkatkan tekanan darahnya, tapi meningkatkan sel darah merahnya, hemoglobinnya, seperti itu moms, supaya moms itu pada kehamilannya itu tidak mengalami 5L, tidak letih, tidak lesu. Kemudian juga pastinya bagus untuk kesehatan janinnya, apalagi nanti menjelang proses persalinan, itu untuk mencegah terjadinya perdarahan. Karena tidak mungkin bidan atau tenaga kesehatan, baik itu di puskesmas, di praktik bidan, di rumah sakit, kalau memberikan tablet tambah darah, atau kalau ibu mengalami tekanan darah tinggi, kemudian dikasih lagi obat penambah tekanan darah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin tekanan darah tinggi ditambah lagi tingginya, kan itu bahaya. Sementara orang datang periksa untuk untuk lebih baik lagi kondisinya. Jadi jangan menyalahartikan pemberian tablet tambah darah. Jangan menghubungkan antara tablet tambah darah dengan tekanan darah tinggi. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram atau inbox di Facebook saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.